Shalom Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berikan dulu senyum kiri dan kanannya. Oke. Bapak Ibu, kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan kita percaya setiap orang yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan pasti pulang dikenyangkan, pasti pulang disembuhkan, pasti pulang dengan urapan yang baru. Amin. Mari kita satukan hati kita, sekali lagi kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah atas segala perbuatan-Mu yang telah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati buat kami. Dan Kau sudah bangkit bagi kami, bahkan Kau sudah mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Engkau di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan setiap hati, pikiran dan perbuatan kami Tuhan. Engkau yang melayakan kami Tuhan untuk boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Berjumpa dengan Kau, menikmati kasih-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Mengalami hadirat-Mu yang menyembuhkan, yang membebaskan, yang melepaskan setiap kami. Karena setiap orang yang datang dengan hati yang haus, yang lapar akan Tuhan, pasti pulang dikenyangkan, dipulihkan, disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Setiap umat yang diberkati, sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Hey. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Di dalam Tuhan, semua katakan bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, jemaat Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Seberapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan bersama-sama katakan haleluya. Hai. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini, hari ini, dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Bersuka, bersuka. Come on everybody sing. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita.
Siapa di sini jemaat yang pria? Kaum pria boleh angkat tangan. Yang pria. Mari kita saut-sautannya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Sekali lagi. Bersuka di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan di tangan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Ke musik. Mari kita bersuka cita. Sekali lagi dong. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam. Jemaat Tuhan di tangan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey! Semua boleh tepuk tangan di atas kepala. Apa sih? Bersuka dalam Tuhan. Mari kami orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan, bukan karena siapapun. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Katakan mari bersuka. Sekarang bersuka. Mari bersuka cita. Kalau Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita pasti bersuka cita, amin. Coba lihat kiri kanan, masih ada yang cemberut nggak? Kalau ada bilang Roh Kudus ada di dalam hatimu, maka bersukacitalah. Mari kita terima kuasa dari Tuhan, sebab Dia telah menebus kita. Kita berharga bagi Tuhan, dan kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kuasa di dalam nama Yesus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan mari berlari sampai tujuan. Come on, sing. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami
Sekali lagi dengan sukacita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, kami baik kudusmu sebagai bukti. Mari nyatakan Tuhan, Kau besar, Kau besar dan hidup. Berlari semuanya katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita percaya ada mujizat Tuhan sepanjang hidup kita, amin. Bersama-sama nyatakan, berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat Tuhan saja katakan, kami terima, kami. Boleh sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Apapun yang Tuhan mau, kami terima Tuhan, kuasa-Mu. Dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami, katakan kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu. Mari nyatakan, di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Sukacita semuanya Bapak Ibu. Berikan tos kanan kiri dan duduk bilang Allahku dahsyat luar biasa. Saat kita menyembah kuasa roh Tuhan bekerja. Ada satu kali penglihatan Yehezkiel melihat dari bait kudus yang sudah runtuh. Dia melihat di alam roh bahwa satu aliran yang besar sedang mengalir. Pertama-tama sampai mata kaki, lalu sampai lutut, lalu sampai pinggang. Lalu aliran air itu sampai menenggelamkan dia. Itu adalah hadirat Tuhan dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini kita gak hanya sampai di kaki aja, kita gak hanya sampai di pinggang aja, tapi biarkan aliran Roh Kudus, kuasa dan hadiratnya itu membawa kita, menenggelamkan kita semua di dalam hadiratnya yang indah. Di sana kita akan mengalami Tuhan, di sana kita akan disembuhkan, di sana kita akan dilegakan, di sana kita akan melihat wajahnya,
Dan kita tidak akan pernah bertanya lagi kenapa Tuhan. Tapi kita hanya bisa bilang, thank you God, thank you Jesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi nyatakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nikmati waktu intim dengan Tuhan, sama-sama nyatakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu, oh Tuhan, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-mujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan, oh, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku padamu ya Bapa. Izinkan kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Izinkan kami boleh menikmati Engkau. Engkau alasan kami ada di tempat ini Tuhan. Shikira bara 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 bara. Kata hatiku. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Izinkan Dia memulihkan setiap hati kita. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku kepadamu ya Allahku. Ku pandang,
Jemaat Tuhan, mari angkat hatimu, angkat suaramu. Ku angkat hati. Ini hatiku ya Tuhan. Bolehkah kami memandangmu di dalam kekudusan-Mu Tuhan? Bolehkah kami mengalami hadirat-Mu yang melegakan pagi hari ini ya Tuhan? Kami butuh Engkau. Holy Spirit, fill in this place. Come and fill my heart. Come and fill my heart, oh Lord. Kami memerlukan-Mu, ya Roh Kudus. Penuhi kami, lawatlah setiap hati yang merindukan Engkau. Sembuhkan setiap hati, balut setiap hati. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart.
Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, mari mengalirlah penuhi kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mari bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Yes. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus. Bawa kami lebih lagi ya Roh Kudus. Bawa kami berserah ya Roh Kudus. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah umat-Mu pagi hari ini Tuhan. We need Your presence in this place, oh Lord. We need You more and more than anything we have. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Lawatlah setiap hati yang terbuka pagi hari ini, Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan bebas di tempat ini untuk melawat setiap hati kami. Waktuku datang untuk menyembah. Mari buka hati kita, katakan, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah
Ya, ku sembah, ku sembah. Ku sembah segenap hatiku. Ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, glory to you God, Jesus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus boleh melawat gereja-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan Engkau menyertai kami buka hati kami mau meresponi panggilan Tuhan. Biarlah roh Tuhan sendiri boleh hadir di dalam kehidupan kami. Yang memimpin kami, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau sampaikan dalam isi hati, pikiran dan perasaanmu Tuhan, sampaikan pada kami semuanya. Roh Kudus boleh ambil alih sepenuhnya, kami boleh dilawat Tuhan, dan kami mengalami perubahan, kami mengalami kelahiran baru di dalam Engkau. Kami dimurnikan, kehidupan kami Tuhan boleh diubahkan sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati gereja Tuhan. Dan kami terus mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami perhatikan, kami renungkan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini semuanya boleh sehat ya. Kita sekali lagi bersyukur pada Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, saudara. Ya, saudara dan saya, kita ini hidup di dalam zaman terakhir. Ya, orang bilang sering mendengar zaman akhir, tapi sesungguhnya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin orang berkata zaman ini adalah zaman yang paling enak, katanya begitu. Benar enggak Bapak Ibu sekalian? Secara daging, iya memang saudara ya. Ya, dibandingkan zaman dahulu ketika Indonesia baru merdeka. Ya, ada yang lahir tahun 45? Ada ya? AI lahir tahun berapa AI? Ya, 49. Berarti umur 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Tentunya zaman dahulu bagaimana dengan keadaan sekarang AI? Lebih enak mana? Enak sekarang ya? Enak sekarang ya. Kenapa? Karena fasilitasnya melimpah. Kita hidup di zaman ini adalah zaman yang secara manusiawi kita ini nyaman Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada huru-hara, tidak ada gejolak, tidak ada perang di negara kita. Kita selalu berdoa untuk negara kita. Ya, tentunya kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang buruk di dalam negara kita, tentunya ada yang nggak siap,
ada yang menderita parah, ada yang kacau, ya pokoknya kacau balau ya yang terjadi. Nah, saudara, perjalanan hidup kita itu kita melewati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kita mengakhiri perjalanan kita di bumi ini. Tentunya saudara dan saya sadar bahwa hidup kita di bumi tidak menetap, tidak permanen, betul nggak Bapak Ibu? Ya, hidup kita ada satu tujuan di mana kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang mulia, bukan di bumi ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini tentunya ada banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita. Ya, saudara, kita ini terus berjalan di dalam waktu di mana sampai kita mencapai satu tujuan akhir, yaitu dalam kekekalan. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia ini tentunya banyak sekali halangan, rintangan, godaan, ya, tantangan, banyak sekali pergumulan hidup, penderitaan hidup terjadi, ya, terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan tentang pengharapan masa depan, ya, persoalan rumah tangga yang terlalu banyak terjadi, persoalan anak-anak, keluarga, orang tua, menantu, mertua dan sebagainya. Saudara, kita diperhadapkan dengan satu persoalan yang kehidupan yang kadang-kadang sangat menyesakkan hati kita, yang tidak membuat kita jadi happy, tidak membuat kita menjadi nyaman. Selalu ada kesedihan-kesedihan dan penderitaan yang terjadi yang kita alami, saudara. Nah, bagaimana saudara kita ini hidup dalam dunia ini kalau saudara sebagai orang percaya tidak mempunyai kekuatan. Saudara dan saya dipanggil dipilih untuk percaya kepada Tuhan yang hidup sesuai dengan janji firman Tuhan berkata bahwa Immanuel, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Dan saudara harus sadar ketika Tuhan Yesus lahir, mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, lalu kemudian naik ke surga. Ya, kemudian dia berkata kepada semua orang yang menyaksikan pada waktu itu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, tidak akan membiarkan kamu sendirian. Aku tetap menyertai kamu. Saudara, kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya itu luar biasa. Kalau kita tidak bisa menghargai bagaimana Tuhan itu sudah effortnya yang begitu luar biasa terhadap saudara dan saya, ya, saudara, kita benar-benar orang yang benar-benar tidak tahu diri, saudara. Ya, perjalanan hidup kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berkata apa? Aku akan menyertai kamu, ya, sampai pada kesudahannya dengan memberikan rohku kepada kamu, yaitu Roh Kudus sendiri. Saudara, kita ini kira-kira butuh nggak Roh Kudus itu, saudara? Saudara kan belum tahu Roh Kudus itu seperti apa. Ya, kira-kira kalau kita ini perlu Roh Kudus, bagaimana sih bentuknya, caranya kita mendapatkan Roh Kudus itu supaya kita sadar bahwa Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita. Ini yang saudara harus mengerti, ya. Nah, saudara, saya mengajak saudara membaca dalam kitab Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita ini butuh roh Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Ya, nah saudara, kita tahu bahwa ketika ayat ini berkata janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ayat ini memerintahkan kepada setiap orang percaya untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsu atau kedagingan kita, saudara. Artinya mabuk oleh anggur itu begitu, saudara. Ya, jadi melainkan menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, nah saudara, kenapa setiap orang itu harus dipenuhi Roh Kudus, saudara? Kenapa, saudara? Karena perjalanan hidup kita ini penuh dengan bermacam-macam tantangan godaan, khususnya adalah cobaan. Ya, saudara, kita ini bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi khawatir, saudara bisa menjadi tidak berdaya, saudara bisa putus asa. Karena apa? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Nah,
Bayangkan kalau saudara tidak punya satu power yang membuat saudara itu bisa bangkit berdiri dan teguh berdiri dan tetap punya pengharapan. Saudara loyo, ya tidak punya pengharapan yang pasti, ya bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Saudara, makanya dari itu saudara dan saya harus memiliki kerinduan. Punya kerinduan, Tuhan, aku butuh perjalanan hidupku dipimpin oleh-Mu Tuhan. Kenapa? Perjalanan ini sangat menggoda. Ya. Banyak kita bisa terjatuh. Kenapa? Karena hawa nafsu kita. Tapi roh Tuhan itu memimpin kita. Karena saudara kita ini kan memiliki respon, ya, memiliki satu pilihan. Respon kita mau dipimpin atau mau menolak. Ya. Kalau saudara mau dipimpin berarti harus saudara menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara sadar bahwa kita sadar bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa, saudara. Seperti batang pohon, ya, pokok pohon itu adalah batangnya, itu adalah yang merupakan menyalurkan sumber kehidupan, di mana kita adalah rantingnya, saudara, dan saya adalah carang-carangnya. Kalau saudara sebagai rantingnya, sebagai ranting pohon, lalu kemudian putus. Entah itu kena angin, entah kena badai, entah itu dipotong, ya toh, ranting itu jatuh, lalu kemudian menjadi kering. Bagaimana kita bisa hidup? Ya, seperti itu. Saudara kita ini ranting yang harus selalu melekat pada pokoknya. Yang saudara dan saya ini tidak berdaya dalam dunia ini. Kita ini gampang jatuh, gampang tergoda, rapuh saudara manusia itu. Nah sekarang tergantung responmu ya apa. Responmu bagaimana? Saudara mau dipimpin atau saudara mau menolak, ya? Kalau saudara mau dipimpin berarti saudara harus melakukan satu hal. Bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Tuhan, ya? Hendaklah kamu penuh dengan Roh, ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma pelayan Tuhan, pendeta atau orang-orang yang khusus, ya, orang-orang tertentu aja, ya. Semua orang percaya itu membutuhkan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Kenapa saudara kita butuh Roh Kudus? Karena manusia itu lemah. Ya, manusia itu lemah, gak berdaya tanpa Roh Tuhan. Kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, tekanan, ketakutan, dan saudara, pergumulan dosa, saudara. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Mungkin saudara kita merasa nyaman, kita gak sadar bahwa hidup kita ini punya tujuan. Karena saudara dan saya hidup dalam dunia ini seperti orang makan, minum, jalan-jalan, ya, berwisata, pergi kemana-mana, saudara. Kemudian dari kecil, kemudian dewasa, berumah tangga, punya keturunan dan menjadi usia lanjut. Kemudian saudara kita ini harus pulang. Saudara tahu gak? Kalau pulang kemana kira-kira? Ya. Enggak tahu Pak saya. Ke Lembaka betul ya. Ya. Kita ini pulang saudara. Nah saudara harus menyadari bahwa ketika dalam dunia ini tanpa Tuhan menyertai kita, hidup kita ini binasa loh. Kita ini kacau balau benar-benar saudara. Dunia itu udah kacau. Dunia itu udah rusak saudara. Nah kalau saudara mau ikut rusak, ikut kacau, saudara menjadi orang yang sangat celaka. Ya. Jadi saudara harus menyadari dengan kekuatan sendiri manusia itu bisa jatuh, ya. Kita ini kan gampang marah, ya, gampang kecewa dan gampang putus asa, menyerah. Ya. Terlalu mudah, rapuh kan? Ya. Karena apa? Karena kita menggunakan kekuatan sendiri. Emosi berlebihan. Nggak bisa mengendalikan diri saudara. Nggak ada perubahan dari dulu ya begitu terus ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Padahal ya saudara dan saya ini cukup lama di dalam Tuhan. Ada yang lama, ada yang sedang, ada yang baru. Nggak apa-apa saudara. Ketika Tuhan menjamah hidupmu, ketika Tuhan itu menuntun langkah hidupmu, menangkapmu untuk supaya bisa mengenal Dia ya saudara. Kita mengalami satu perubahan kehidupan. Dari yang buruk ya kita diperbaiki, kemudian kita menjadi lebih baik saudara. Ya tentunya orang-orang yang percaya bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu mengerjakan lewat rohnya dalam hidupmu yang mengubahkan hidup kita setiap saat.
Setiap waktu, saudara. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus tiap kali harus mengalami perubahan dan penyempurnaan, saudara. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita nggak mau berubah, nggak mau disempurnakan, itu pilihan juga, saudara. Ya. Pilihan kita mau apa? Seperti apa? Kita mau disempurnakan, kita mau diubahkan, atau kita mau tetap seperti dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya. Saya percaya bahwa setiap kehidupan manusia itu harus mengalami progres, ya, mengalami kemajuan. Dari nggak ngerti jadi ngerti, nggak paham jadi paham, ya. Jadi nggak bisa mengetahui jadi kenal gitu. Nah, ketika saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, bukan karena hanya tulisan saja yang kita baca, tapi saudara merenungkan dan saudara mengizinkan Roh Tuhan itu bekerja dalam hidupmu sehingga saudara peka dan respon, ya Tuhan ternyata aku begini, hidupku rusak dan hidupku diperbarui di dalam Engkau. Itu adalah kuasa, saudara. Karena Roh Kudus itu bukan cuma dongeng, bukan cuma cerita omong kosong, enggak. Tapi dia adalah Tuhan yang hidup, yang mendampingi saudara ketika kita masih ada dalam dunia ini. Ya. Nah, saudara ada di sini tentunya saudara memiliki iman percaya bahwa aku percaya Tuhan. Kenapa engkau percaya Tuhan, saudara? Apa karena engkau mau? Ya memang kita mau, kita respon. Tapi semuanya adalah karena kasih karunia. Roh Kudus yang menggerakkan hatimu sehingga kau menjadi percaya. Itu namanya kasih karunia. Ya saudara. Roh Kudus itu memberikan kita apa? Kekuatan baru. Memberikan kita penghiburan. Memberikan kita apa? Hikmat. Dan kemampuan untuk kita setia mengiring Tuhan. Itu kenapa kita butuh dia, saudara. Ya. Roma 8 ayat 26 itu berkata begini, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita menjadi manusia yang lemah. Dikatakan roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, saudara. Ya, saudara, setiap saudara pasti punya handphone kan? Ya, kita masih pegang handphone, ya pasti ada handphonenya 1, 2, kadang juga ada yang 3 ya, kadang ada yang 5 juga saudara. Ya, setiap orang itu punya handphone ternyata setiap orang itu enggak cuma punya kendaraan ya, enggak punya kendaraan tapi yang penting punya handphone ya saudara. Nah, saudara sebuah handphone yang mahal sekalipun itu mahal ya, tidak akan berguna jika enggak apa saudara, jika apa? Enggak ada baterainya. Baterainya kosong, bentuknya bagus ya, fiturnya lengkap ya, tapi tidak memiliki apa? Tenaga, nggak punya power. Bagaimana kita bisa menggunakan handphone ini dengan baik, saudara? Nah, saudara demikian juga manusia tanpa Roh Kudus. Kita ini punya talenta, kita ini punya pengetahuan, kita ini punya apa? Jabatan mungkin ya, tetapi tidak memiliki kuasa untuk bagaimana kita menjalani semua yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Ya. Nah saudara, sadari saudara bahwa Roh Kudus itu adalah merupakan power yang ada dalam hidup kita. Seperti baterainya handphone. Ya. Bagi orang yang percaya, dia memberikan daya, memberikan tenaga, memberikan kuasa ya kepada kita semua untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ya. Yang kedua, Roh Kudus itu kenapa kita ini butuh Roh Kudus? Karena Tuhan itu mau mengubahkan karakter hidup manusia. Ini slide berikutnya ada. Ya, slide berikutnya. Tuhan itu mau mengubahkan karakter hidup kita, saudara. Roh Kudus itu tidak hanya memberikan kuasa, tapi juga mau mengubah karakter manusia. Ya bayangkan saudara kalau tanpa Roh Tuhan, itu kita bisa mudah membenci, mudah kepahitan, mudah untuk apa? Iri hati, egois, nggak sabaran, hidup menurut daging, saudara. Itu saudara kehidupan tanpa Roh Tuhan. Mari saya akan membaca saudara sedikit mengupas tentang buah roh ya nanti ya. Buah Roh Kudus itu memenuhi hidup seseorang. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat ke-22.
Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ya, mari kita perhatikan. Ini yang sangat penting. Tetapi buah roh ialah apa? 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kira-kira buah roh ini dimiliki siapa? Tuhan Yesus. Itu memiliki ini, saudara. Karakter seperti ini. 9 buah roh itu dimiliki Tuhan supaya saudara dan saya ketika dipenuhi oleh roh Tuhan, kita harus memiliki hal yang sama, buah yang sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Yang mau kita tiru siapa? Pribadi siapa yang mau kita perhatikan? Yang menjadi satu standar pokok utama untuk kita bisa mengerti kenapa kita harus hidup dalam dunia ini. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini peduli kepada hidupmu dan hidupku, saudara. Ya, untuk menyelamatkan hidup kita kan harus dipanggil, dipilih, ditetapkan, diasingkan dari dunia ini. Sehingga kita ini dikhususkan untuk diajak pergi ke tempat yang kekal oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan adalah ketika dalam dunia ini, kita butuh Roh Kudus untuk mendampingi kita, mendampingi saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada kuasa terjadi, maka ada produksi yang kita keluarkan yaitu buah roh. Ya, ini sempurna, saudara. Mungkin kita nggak bisa menghasilkan buah ini dengan sempurna. Tapi paling tidak saudara memiliki satu upaya, respon bahwa saya mau memiliki dan menghasilkan buah itu supaya buah ini boleh menjadi terang, dinikmati banyak orang. Bisa menjadi berkat bagi semua orang, berdampak bagi dunia sekitar kita, bagi keluargamu, bagi orang-orang sekitarmu, bagi lingkungan pekerjaanmu, komunitasmu, saudara. Ini harus keluar, saudara, dinikmati orang-orang sekitarmu. Mengasihi tidak mudah. Mengasihi, kalau aku mengasihimu karena engkau mengasihi aku, gampang. Kalau aku mengasihimu, kalau engkau membenci aku, kira-kira kita masih gak bisa mengasihi orang itu. Susah, Pak, karena dia benci pada saya. Karena dia menyakiti hati saya, merugikan saya. Bisa gak menyakiti? Enggak, susah sekali. Susah karena apa? Karena kita belum tahu bagaimana caranya mengasihi orang yang menyakiti kita, saudara. Ya cenderung kita apa, saudara? Kita dibenci sama orang, ya sudah kita mau ikutan benci, saudara. Ya, Tuhan Yesus dulu menjadi contoh yang sempurna. Dia disakiti kita, dia dianiaya, dia dicemooh, dihina, diludahi, dipukul, saudara, dibunuh, teraniaya, tercampakkan. Yesus bilang apa kepada orang-orang yang menyakiti dia? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sehingga melakukan seperti itu. Ampuni. Yesus berdoa untuk orang itu, orang-orang sekitarnya pada waktu Tuhan Yesus mengalami proses penyaliban. Dia berdoa, saudara. Kita sudah bisa berdoa enggak kepada orang-orang yang membenci kita? Ya, latihlah. Ya, ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Ada banyak, entah alasannya karena kita ini overacting bisa, ya. Karena kita cerewet, mungkin ya orang nggak suka, ya. Karena banyak omong, ya. Karena suka gosip, ya. Ya salah sendiri kalau kita banyak gosip karena kita nggak disukai orang, ya. Jadi orang gak suka sama seseorang itu karena apa? Karena penampilannya mungkin tidak sesuai dengan pandangan matanya. Karena kelakuannya buruk kita juga gak suka. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan juga kita gak suka sama orang itu. Entah kenapa, karena ada setan yang lewat, saudara. Tinggal di dalam hatimu. Karena apa? Setan itu kan benci, ya, membenci, ya, membuat kita gak suka sama orang itu kan apa? Ada roh jahat dalam hidup kita. Harus saudara sadari.
Ya, karena kita belum diubahkan sepenuhnya. Ya, orang yang dikasih oleh Tuhan tentunya dia menerima kasih karunia. Ketika dia melihat orang lain yang nampak buruk, apakah kita harus juga punya alasan untuk membenci orang itu karena ada keburukannya? Entah perbuatannya, entah kelakuannya, entah perkataannya yang menyakiti orang, saudara. Sebetulnya sikap kita, respon kita jangan seperti itu. Memang buruk, ya, keadaan mereka buruk, saudara. Tapi jangan ikut membenci. Kita boleh nggak suka akan perbuatannya, tapi pribadinya juga itu diperhatikan Tuhan. Tuhan masih kesempatan orang itu untuk bisa bertobat. Ya, kalau saudara memandang orang ketika kita nih ingin membenci orang itu karena nggak suka karena perbuatan, karena dia sudah merugikan kita, saudara. Ya, kita ini terlalu banyak dirugikan orang kan ya. Terlalu banyak kita juga disalah mengerti orang. Tapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya yang penuh dengan kasih karunia? Belajarlah untuk bisa mengasihi. Ya. Berdoalah untuk orang itu. Jangan benci dibalas benci. Ya. Berdoalah ampuni saudara orang itu. Berkati orang itu saudara. Bisa enggak Bapak Ibu? Ini latihan loh di dalam dunia ini. Dalam keluarga juga begitu ya. Terlalu banyak persoalan keluarga sehingga saudara kandung juga bertengkar gara-gara permasalahan-permasalahan yang sepele. Harta benda dan sebagainya ya. Orang tua dengan anak ya. Hubungannya rusak semuanya, kacau balau. Karena apa saudara? Karena hatinya penuhi dengan hawa nafsu kedagingan saudara. Ya, tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah orang yang harus mengalami pengalaman hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itu loh saudara, yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Ya saudara, mengasihi itu enggak gampang saudara. Tapi kita harus memproduksi kasih itu sehingga kasih itu boleh dinikmati orang lain ya. Kalau saudara hidup dalam kasih ya tentunya pasti kita tidak akan ada pertengkaran. Tidak akan ada kekacauan ya karena penuh kasih. Ya tidak akan ada keadaan yang berantakan. Ya tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan saudara. Tidak ada penderitaan yang terjadi karena mengasihi. Nah, bayangkan saudara, ya saudara mungkin punya pengalaman hidup bagaimana kasih itu diterapkan atau bagaimana kita nggak menerapkan prinsip kasih itu kepada pengalaman-pengalamanmu, saudara. Apa yang terjadi? Kacau bukan? Kira-kira nyaman enggak saudara hidup dalam satu kondisi yang seperti itu? Ya, dalam keluarga. Ya, suami istri aja, saudara. Ya kan kita latihannya di orang-orang terdekat. Bagaimana kita harus mengasihi sekalipun dia menyakiti kita, saudara. Kan gak mudah ya. Tapi Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain, saudara. Ya, sukacita, damai sejahtera. Kan ini yang perlu di dalam dunia ini. Gak cuma harta benda. Ya harta banyak tapi hati gak sukacita, gak punya damai, terlalu banyak orang seperti itu. Nah bagi kita saudara, kasih sukacita damai sejahtera ini kan satu paket yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau hatimu tidak damai tentunya kacau balau. Kira-kira bisa makan enak enggak saudara? Bisa tidur nyaman enggak? Belum tentu. Bisa enggak menikmati ya saudara? Kita hidup dalam penderitaan, di dunia ini sudah menderita, saudara, karena kita tidak menemukan prinsip ini, akhirnya kita makin terpuruk, makin dalam saudara. Sehingga saudara tidak bisa bangkit dan saudara tidak bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Nah saudara, buah roh ini harus diproduksi setiap waktu, setiap saat. Dan harus dinikmati orang-orang sekitarmu, orang-orang terdekatmu. Kasih, damai sejahtera dan sukacita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Satu paket lagi saudara. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saudara harus memproduksi ini saudara. Ya, murah hatilah kepada orang sesamamu. Kepada orang lain yang membutuhkan. Murah hati saudara. Ya, firman Tuhan berkata,
hendaklah kamu murah hati sebab Bapakmu di surga itu murah hati. Dia akan memberikan kemurahan di dalam hidupmu kalau kita murah hati. Tentunya di sini orang-orang yang murah hati semuanya, ya, tidak pelit, tidak kikir, saudara ya. Kita belajar kenapa, saudara? Kalau kita berbagi, jangan pernah khawatir kalau hidup kita ini kekurangan. Amin. Kalau kita ini sering berbagi murah hati, kita jangan pernah khawatir kalau hidup kita ini akan tambah miskin, saudara. Ya, latihlah, ya. Supaya apa? Kita menerima kemurahan dari Bapa di surga. Apa yang engkau tabur akan dituainya juga. Apa yang engkau ukurkan kepada orang lain itu pun akan diukurkan kepadamu oleh Tuhan. Itu menjadi satu upah balasan kepada kita, saudara. Percayalah itu, saudara, ya. Karena firman Tuhan berkata demikian, ya. Nah, saudara, kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 buah roh ini, kira-kira yang paling susah itu buah yang mana, saudara? Udah tahu kan? Yang paling angel apa, saudara? Kira-kira. Penguasaan diri, betul sekali. Ya. Yang terakhir ini paling susah untuk menguasai diri kita. Buktinya apa? Sebetulnya merangkum semuanya daripada 8 buah roh yang lain. Buktinya adalah kita nggak sabaran, emosional, saudara, ya, karpe dewe, ya, maunya sendiri gitu ya. Itu penguasaan dirinya gagal, ya, saudara. Tapi bisa dilatih nggak kira-kira? Untuk bisa menguasai, bisa. Jangan pernah ngomong nggak bisa. Selama saudara ngomong nggak bisa, selamanya saudara tidak akan pernah ada perubahan. Ya, kalau saudara yakin bisa nggak dilatih untuk kita lebih bisa menguasai diri? Bisa. Bukan karena engkau kuat, bukan karena kemampuanmu, bukan karena engkau yang sanggup, tapi karena kasih karunia. Ya, saudara, penguasaan diri ini perlu untuk bisa mengendalikan hidup kita ini. Ya, hasilkan buah-buah itu. Sehingga buah itu boleh dinikmati orang lain, saudara ya. Jadi Roh Kudus itu mengubah manusia itu dari dalam ya. Bukan memperbaiki penampilan dari luar. Tapi dari dalam itu diperbaiki dulu ya. Ya, Tuhan lebih tertarik yang bagian dalam daripada bagian luar kita. Bagian luar kita ini bisa pakai topeng ya. Bisa tampil bagus, cantik, ganteng ya. Bisa menipu. Ya, menggunakan topeng. Tapi yang paling dalam ini saudara yang perlu diubahkan. Manusia batinnya ini yang harus diubahkan setiap waktu, setiap saat saudara. Gak mudah kan manusia batinnya itu saudara. Kalau manusia daging kita, penampilan kita oke. Supaya kita gak tampil acak-acakan. Supaya indah dilihat mata. Sebab orang lain itu pertama kali melihat penampilannya lebih dahulu. Kemudian yang diperhatikan adalah kelakuannya. Ya bener gak? Tabiatnya, karakternya kayak apa. Udah cantik, udah ganteng. Tapi karakternya buruk saudara. Kan percuma ya. Suka menyakiti orang lain. Ya, suka nipu orang lain. Buruk gitu saudara. Merugikan orang lain saudara. Ya Tuhan tidak tertarik pada penampilan. Tapi Tuhan tertarik bagian dalam. Dia memperhatikan maka dari itu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita sebab kita adalah bait Tuhan ya di mana Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita itu mengubahkan bagian dalam saudara supaya kita memproduksi buah-buah roh itu saudara. Ya, berikutnya adalah yang ketiga Roh Kudus memimpin kita kepada tujuan Tuhan ya. Saudara, kenapa kita ini butuh penuh dengan Roh Kudus? Karena kita sadar bahwa Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu apa saudara? Kira-kira. Ya. Slide berikutnya. Slide selanjutnya. Yang memimpin kita pada tujuan Tuhan. Ya. Nah, banyak orang yang hidup itu
tanpa arah. Bingung cara mengambil keputusan. Mudah disesatkan oleh arus rupa-rupa arus dunia. Ya. Nah, Roh Kudus itu yang tinggal dalam hidupmu dan saya itu dalam menuntun hati atau hidup orang percaya. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa, saudara? Ya. Mari kita lihat. Nah, saudara, menuntun, menunjukkan arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup di dalam dunia ini banyak jalan yang bisa kita pilih. Mau jalan yang menyukakan daging kita atau jalan yang bagaimana sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, menuntun langkah hidupmu, mengajar kepada kita, memberikan pengertian tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Lalu mengingatkan kita, saudara. Untuk supaya kita apa, saudara? Akan kebenaran dan menuntun kita kepada setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan seperti apa yang saudara ambil dalam dunia ini. Setiap keputusan hidup itu adalah beresiko. Kalau keputusanmu, aku mau hidup benar, tentunya saudara itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya aku berjalan dipimpin setiap saat dalam kehidupan ini, supaya aku bisa mencapai tujuan Tuhan. Atau pilihan kedua, aku gak mau dipimpin oleh Tuhan. Bisa saja, aku mau menyimpang, bisa kok. Aku mau ke sana ke sini, terserah kita. Karpe dewe, ya. Mau sesuai dengan kehendak kita, daging kita, saudara. Nah, saudara, kalau Roh Kudus itu menjadi penuntun hidup orang percaya, ya, itu memberikan kita hikmat. Mengingatkan kita saat kita ini bertindak salah, keliru, saudara. Menegur kita, saudara. Ini penting, saudara. Kenapa? Mungkin manusia ditegur, kita menegur sesama, mungkin kita sakit hati. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menegur kita saat kita bertindak salah, bertindak keliru, berbuat salah, saudara. Tentunya Roh Kudus itu mengingatkan kita. Karena dia peduli. Makanya kenapa kita ditegur, saudara. Dan kita cepat sadar, oh ternyata salah Tuhan. Dan cepat sadar, peka hatimu. Peka atas apa? Atas apa yang kita perbuat. Ternyata merugikan. Ternyata itu melanggar, saudara. Ya, Roh Kudus itu membuka jalan. Menolong kita untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Ketika seseorang berjalan di tempat yang gelap, gak pakai lampu, kira-kira apa yang terjadi? Bisa apa, saudara? Kesandung, jatuh, nabrak tembok, nabrak benda, nabrak yang tidak kelihatan. Tetapi ketika ada cahaya, maka jalan itu menjadi jelas. Nah, Roh Kudus itu seperti pelita dalam hatimu, saudara, dalam hidup kita. Ia menerangi setiap langkah hidup kita supaya apa? Enggak salah jalan, saudara. Seperti itu fungsinya. Ya. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak akan berjalan sendirian. Tetapi membiarkan Tuhan menuntun hidup kita. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana, Bapak? Ya. Saudara harus mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Bukan hidup menurut dengan kehendak kita sendiri, saudara. Ya, dunia ini kan tambah lama tambah menyimpang. Tambah lama memang tambah menyenangkan, tambah enak. Fasilitas bagus, enak semuanya kita bisa nikmati. Ya, menurut daging kita nyaman. Tapi saudara, kadang-kadang kenyamanan itu bisa mencelakakan hidup kita. Kalau kita tidak sadar diri. Kalau kita tidak sadar bahwa hidup kita ini butuh Roh Tuhan. Di dalam dunia yang sekarang mungkin nampak nyaman, kita tetap butuh Dia.
Kalau saudara berada dalam kondisi perang, tentunya saudara pasti mati-matian mencari pertolongan bagaimana supaya keluar dari ketidaknyamanan karena akibat perang, akibat pandemi. Ya. Tapi dalam keadaan nyaman seperti ini adalah zona nyaman membuat kita menjadi orang-orang bisa lupa diri, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan pada saudara yang anak-anak muda juga, semuanya daripada kita ya. Di dalam dunia ini saudara kita butuh dia memimpin hidup kita saudara. Ya, nggak ada yang lain. Saudara. Ya, kalau Tuhan memberikan rohnya kepada kita, membiarkan untuk kita bisa dipimpin oleh Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, karena itu adalah jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Saudara tinggal pilih mau jalan untuk menuju kehidupan atau mau menuju kebinasaan. Pilihan itu ada di tanganmu, saudara. Ya, jadi mulai dari sekarang saudara menyadari Tuhan, aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Tuhan. Nggak mau hidup menurut kehendakku sendiri. Ya, bagaimana caranya, saudara? Ya. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, yang mau hidupnya penuh dengan Roh Tuhan, tentunya juga harus melakukan sesuatu. Nggak bisa berdiam diri, harus memutuskan. Apa yang diputuskan? Belajar untuk memperhatikan perkataan Tuhan, merenungkan kebenaran, haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak haus dan lapar akan Tuhan, saudara kita sepertinya merasa sudah cukup ya, cukup aman, kayaknya begitu. Rindu, hati yang rindu, memiliki kedalaman hati yang rindu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau terus gadol, mengandalkan Tuhan. Aku mau terus hidupku terhubung dengan Engkau Tuhan. Siapa yang mengerjakan? Roh Tuhan yang mengerjakan dalam hidupmu. Aku mau selalu merenungkan perkataan-Mu siang dan malam. Seperti air yang mengalir di tepi aliran sungai. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca saja. Ya, saya teringat Mazmur itu, ini adalah firman Tuhan yang membuat kita nih bisa mengerti apa sih yang harus kita lakukan itu. Bisa ditampilkan enggak ya? Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang jahat. Ya. Yang hidupnya hatinya penuh dengan kegelapan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan, ya, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran dan perasaannya Tuhan. Itu Taurat Tuhan, saudara. Kesukaannya seperti itu. Kira-kira saudara bisa nggak punya kesukaan seperti itu? Kerinduan hatimu yang paling dalam. Kesukaanku adalah perkataan Tuhan. Ya, saya perlu impartasi kepada saudara. Suka akan janji firman Tuhan paling suka. Apalagi janji yang enak-enak. Suka pada perintah Tuhan, milih. Yang bisa saya lakukan, yang gak bisa tidak saya lakukan. Gak ada pilihan saudara. Semua harus taat. Ya, firman Tuhan itu ada yang menegur kita, menasihati kita, memberikan arahan, memberikan larangan, ya saudara, janji. Yang kita lihat cuma janjinya yang enak-enak saja disimpan dalam hati. Ya larangan-larangan nggak usah, Tuhan itu orang lain, bukan untuk saya. Ya biar untuk dia aja. Salah saudara ya. Firman Tuhan berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Jadi setiap saat, setiap waktu saudara harus memikirkan tentang Tuhan. Ya, ini loh maksudnya. Setiap hari, setiap saat, siang dan malam, saudara harus terhubung dengan Dia. Harus sadar bahwa kita ini harus punya hubungan yang dibangun di dalam Dia dengan cara begini. Siapa yang bisa membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan? Bukan karena kita kuat, enggak. Tapi Roh Kudus yang kita izinkan tinggal dalam hidupmu dan dalam hidupku. Itu yang memampukan kita, saudara. Ya, saudara kan bisa menilai mana yang buruk, mana yang benar, mana yang jelek, mana yang baik, ya saudara. Mana yang itu terang, mana itu yang gelap. Mana itu yang memberkati, mana itu yang tidak memberkati, saudara. Coba saudara kita melihat perjalanan hidup kita ini. Kan kita bisa menilai. Ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bisa menilai kan. Ya, kalau tidak benar, saudara, jangan diikutin. Kita harus melakukan yang benar. Ya, membangun hubungan dengan orang lain, membangun komunikasi itu juga memang sulit, saudara. Ya, karena apa? Tergantung hatimu. Hatimu isinya apa? Kalau isinya racun, isinya kepahitan, dan isinya hal-hal yang buruk, saudara. Yang nggak bisa dinikmati orang lain, ya kita menjadi orang-orang yang menjadi berdampak buruk bagi orang lain. Ya, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini kalau saudara setuju ya, hidup kita ini kan harus satu berbagi, berdampak. Berdampak itu menjadi terang dan garam, saudara. Itu berdampak, saudara. Ya, untuk orang lain. Kan kita maunya menikmati dampak dari orang lain kan. Menerima kebaikan, kemurahan, pertolongan, dampak yang baik-baik yang kita terima. Nah, bisakah kalau kita menerima, sudah menerima, lalu kita salurkan kembali ke orang lain. Dari sikap hidup kita, perkataan kita, membangun atau meruntuhkan. Ya, perkataan kita itu bisa mengencourage kita, memotivasi kita supaya kita lebih kuat atau menjatuhkan menjadi lemah. Atau mencelakakan saudara. Perkataan-perkataan ini saudara yang harus kita sampaikan kepada orang lain adalah perkataan-perkataan yang harus membangun kehidupan. Bukan yang mematikan saudara ya. Jadi sekarang ubahlah hatimu setiap saat. Renungkanlah firman perkataan Tuhan supaya kita punya cermin ya kepada firman Tuhan ini bahwa hidupku ini harus bisa berdampak bagi orang-orang sekitarmu ya. Ngomong gampang Pak, tapi melakukannya ini sulit Pak. Kalau saudara bilang sulit maka sulit beneran. Jadi jangan ada perkataan sulit dalam kehidupan kita. Ya, yang udah bilang insya Allah gitu. Enggak saudara. Jangan bisa ngomong mudah-mudahan enggak saudara. Semoga enggak. Saudara mau enggak mau harus memutuskan hari ini. Sebab keputusan itu sangat diapresiasi oleh Tuhan. Keputusan kita untuk berubah, hati yang diubahkan, perkataan yang diubahkan, tindakan yang diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu harus kita lakukan. Ya, biarlah hidup kita ini berdampak, dinikmati. Dan saya lihat di sini memang atmosfernya ya. Saya tidak memuji kondisi kita, enggak. Tapi saya selalu berdoa, biarlah atmosfer daripada Tuhan itu, Roh Kudus ya. Kesatuan hati, keharmonisan ya. Itu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat, dalam keluarga kita. Itu doa kami Bapak Ibu sekalian. Ya, dan itu dilakukan oleh para pemimpin dulu. Yang melakukan lebih dahulu. Supaya apa saudara? Timbul satu keharmonisan dalam kehidupan ini. Tidak saling mencelakakan, tidak saling melukai, tidak bertengkar satu dengan lain. Tidak kemudian iri hati. Ya, sombong-sombongan enggak boleh saudara ya. Kita kan belajar rendah hati. Ya enggak boleh nyusahin orang lain. Enggak boleh ngerugiin orang lain. Itu hatinya Tuhan saudara.
Saudara harus kerjakan itu. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu, sama seperti yang lain, apa gunanya kita? Berarti kita nggak pernah berubah. Kita nggak juga mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana hidup kita ini? Mari kita periksa masing-masing hati kita. Ya, perbuatan apa yang bisa kita dinikmati orang lain? Buah roh apa yang seperti yang Tuhan tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini. Yang kita produksi, apakah ini bisa menjadi dinikmati orang lain. Ya. Kan buah roh ini kan tidak dinikmati untuk diri kita sendiri. Ya. Kan yang dinikmati siapa? Tuhan melihat hati kita. Hidup kita dinikmati Tuhan. Memuliakan dia. Dan juga dinikmati orang lain, saudara. Ya, interaksi kita kan pada manusia sama manusia. Ya, saudara, kita ini diuji. Ya, bagaimana memiliki prinsip yang benar di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara, sebagai penutup, dipenuhi Roh Kudus adalah satu kebutuhan, bukan pilihan. Orang yang dipenuhi Roh Tuhan itu adalah kebutuhan, bukan pilihan, mau atau tidak. Bagi kita orang-orang percaya, saya perlu Tuhan, saya butuh. Roh-Mu menuntun hidupku setiap waktu. Tanpa Roh Kudus kita gampang lemah, gampang jatuh. Karena manusia itu rapuh dan terbatas. Ya. Tanpa Roh Kudus kita susah untuk berubah. Tanpa Roh Kudus kita akan kehilangan arah tujuan hidup kita. So perhatikan, bersama dengan Roh Kudus kita memiliki arah yang benar. Kita dikuatkan, kita diubahkan, kita dipimpin untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saudara, biarlah kita berdoa setiap waktu. Setiap saat berdoa, setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya hidupku selalu berkenan kepadamu dan menghasilkan buah bagi kemuliaan. Itulah doa kita, saudara, kepada Tuhan. Gak cuma doa-doa minta berkat jasmani saja. Tapi minta hal yang sangat penting. Biarlah Tuhan, aku perlu penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya hidupku selalu berkenan dan menyukakan hati-Mu. Inilah keputusan kita. Saudara berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memperhatikan kita. Ya, jadi amanlah perjalanan hidupmu sampai pada kekekalan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur. Saya undang pemain musik untuk boleh datang bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajar kami. Hari ini Tuhan, Kau mengasihi kami. Anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu, haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sebab kami tidak berdaya tanpa Engkau. Tuhan, Kau membentuk hidup kami. Tuhan, Kau mau Tuhan, supaya hidup kami berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dan kehendak-Mu. Tidak berjalan dengan kehendak kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami kepada-Mu Tuhan. Kepada Tuhan kami yang hidup, sepenuhnya kami mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Holy Spirit, Thou art come in this place. Holy Spirit, Thou art come in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art come in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, di dalam hati kami. Kami
Bapa yang baik, yang maha kuasa, penuh kasih dan anugerah, yang memberikan rohnya kepada kita anak-anaknya di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami meresponi panggilan-Mu, kami buka hati kami, bila Roh Kudus sendiri boleh tinggal dalam kehidupan kami. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, welcome in this place. Omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this. Saya undang berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, full of mercy and grace, welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Thou art welcome in. Jamah kami Tuhan, biar Roh-Mu melayang-layang atas hidup kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kau tidak membiarkan kami binasa kekal, tapi Tuhan menuntun langkah hidup kami sampai pada kesudahannya. Kami tahu Tuhan, dunia ini semakin hari semakin buruk, semakin rusak, semakin hancur. Tapi kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan, tinggal bersama-Mu dalam kekekalan. Haleluya. Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat hatimu kepada Dia. Welcome in this place. Omnipotent Father of mercy, of grace, Thou art welcome in this place. Oh, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy
Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang hidup, yang memberikan rohnya kepada kami, yang menuntun langkah hidup kita sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus mau Tuhan memperhatikan apa menjadi nasihat-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu, Taurat-Mu Tuhan. Untuk kami renungkan siang dan malam. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di kami kekuatan, kemampuan, Roh Kudus boleh tinggal dalam kehidupan kami selama-lamanya. Dan seterusnya. Kami tidak mau lepas. Kami terus memegang Tuhan. Kami terus melekat. Kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan mengajar kami terus. Tuhan memimpin langkah hidup kita. Semuanya, setiap keluarga kami, perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Memberkati gereja Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami boleh dipulihkan. Kami boleh mengalami kelahiran baru. Kami boleh diubahkan sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mencintaimu, memilikimu, Yesus, itu kebanggaanku. Kasih-Mu membuatku berharga. Anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku. Yesus Tuhanku, kemuliaan-Mu. Mencintaimu, memilikimu, Yesus, itu kebanggaanku. Memuliakan-Mu dan menyembah-Mu, Yesus, itu kehormatanku. Betapa Kau berarti
lebih dari apapun yang ada. Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku bertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga. Anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Betapa Kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada. Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga. Anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan, kemurahan, kebaikan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan memimpin, menyertai setiap pribadi, setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh terpelihara sempurna oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati juga Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan penyertaan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.